Oke, selamat sore. Terima kasih Pak Bambang. Selamat datang buat Pak Fajar Taufik Hidayat atau Bang Jai. Ya. Terima kasih juga kepada partisipan yang setia selalu nih di weekend webinar entrepreneurship series-nya dari NHR Corporation, didukung oleh Indonesia Learning Center. Di sini kita ada Pak Bambang, yang kebetulan Pak Inan berhalangan hadir, beliau ada tugas keluar kota. Nanti mungkin ada beberapa informasi yang kita akan share di awal sebelum masuk ke materi utama, yaitu sharing session dari partner kita ya, dari tukangsayur.co. Kita dihadiri oleh Bang Jai yang akan sharing session ke kita. Nanti ada pengalaman-pengalaman seru ya, bisnis di era digital saat ini, di era pandemik terutama ya. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, Pak Bambang, monggo Pak, mungkin ada yang akan di-share ya untuk kita semua ini. Oke, terima kasih Pak Erik. Saya coba share screen dulu ya, sebentar. Mudah-mudahan sukses. Ya. Teknologi kadang bisa, kadang enggak. Itu dia. Harusnya sih tadi udah oke. Oke. Kelihatan ya, Pak? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya percaya dari NHR Corporations ini punya kompetensi yang tidak salah. Ya, sehingga kami juga tidak salah untuk memilih partner untuk bekerja sama saat ini. Terima kasih telah hadir di dalam acara penandatanganan MOU. Dan saya percaya kolaborasi ini akan menjadi salah satu kunci keberhasilan kalau bisnis itu, dan juga seperti finance itu demi merah putih. Terima kasih. Tidak terhingga kami ucapkan. Mohon doa restunya. Selamat ya, selamat Pak Inan. NHR Corporation dan Kalbis. Luar biasa nih, NHR Corporation menembus ke universitas ya. Universitas Kalbis menjadi partner untuk ya program-program yang luar biasa, nanti kita tunggu ya. Baik, oke, thank you Pak Bambang untuk sharing sessionnya. So ini pencapaian yang luar biasa dari NHR Corporation yang kita berhenti untuk terus berkarya ya, membangun networking, komunitas, dan juga berkembangkan. Oke, think untuk mempersingkat waktu, kita berikan welcome dulu nih buat kita Pak Fajar Taufik Hidayat, atau kita panggilnya Bang Jai ya, merintis bisnis di era digital ini, bisnis milenial sebetulnya kan, kita dengan platform semua online, dan sangat menarik karena belum banyak yang bermain di bidang bisnis ini, walaupun mungkin kita ada melihat beberapa, hanya ada trik-trik khusus ataupun konsep-konsep bisnis modelingnya yang sangat unik dan berbeda yang membuat proses ataupun berjalannya bisnis tersebut lebih sukses ya, dan bisa sustain sudah hampir 4 tahun kalau nggak salah ya Pak Bang Jai ini merunning company ini. Dan oke, monggo mungkin untuk persingkat waktu kami persilahkan, mungkin ada sharing session dulu, baru teman-teman nanti partisipan boleh untuk menanyakan pertanyaannya langsung ke message, atau kalau mau langsung live juga disampaikan saja. Kita akan berikan channel untuk bisa bertanya jawab atau berdiskusi nantinya, dan kita punya waktu sampai jam 5 sore, so cukup banyak waktu yang kita miliki untuk bisa menggali lebih jauh lah, memahami apa yang akan disampaikan nih oleh Bang Jai. Oke, waktu dan tempat saya persilakan, monggo Bang Jai. Baik, Pak Erik, terima kasih. Pak Bambang, Pak Markus, Pak Ivan juga, mungkin yang beberapa yang tidak saya sebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore, salam sehat selalu. Perkenalkan, saya Fajar Taufik Hidayatullah,
yang biasa disebut bukan Bang G, bukan itu sebutan sayang lah ya, GE gitu. Bang Ji ya. Bang G. Siap, Bang Ji. Bang Ji, ya. Saya hari ini dapat kehormatan ya bisa mengisi sebagai speaker di acara ini. Rangkaiannya paling saya minta bantu kepada Pak Mas Bambang ya. Ada beberapa materi yang saya sudah berikan. Mudah-mudahan ini materi bisa mewakilkan tentang poin-poin model bisnisnya, gitu kan, solusinya, gitu ya. Kenapa bisnis ini kami tekuni, gitu kan, dan perjalanan singkat kami tentang startup, gitu ya, yang mungkin bisa menjadi satu tambahan pengetahuan yang tentunya bisa menjadi satu opportunity yang baru dalam segi bisnis. Oke, mungkin mohon dibantu Mas Boleh. Bambang. Kita putar video dulu ya sebelumnya ya. Sebentar. Mantap ya. Habis itu ide saya buka itu ya presentasinya ya, sebentar ya. Baik. PowerPoint-nya. Bentar. Mohon izin Bapak-bapak, saya menyampaikan bukannya menggurui, tapi kita berbagi aja ya hari ini. Ini jago-jago semua ini. PowerPoint-nya ya, bagi ya. PowerPoint-nya ini saya. Ya, silakan Mas Bambang. Oke, sebentar. Mangga. Baik. Bismillah. Mohon izin saya memulai sedikit sharing diskusi singkat gitu ya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami dari platform startup yang bernama tukangsayo.co. Kita lanjut ya, Mas Bambang ya. Oke, Tukang Sayur ini foundernya adalah Pak Celi Tribowo dengan beberapa co-founder yang ada. Dan TSCO ini berawal dari hanya niat baik dan impian untuk memberikan solusi bagi ibu rumah tangga, simple. Karena kenapa? Ya udah pasti kita sebagai anak, kita sebagai suami, yang pasti kita lindungi adalah ya ibunda ataupun istri kita gitu ya, dengan kesibukannya dia yang mungkin sibuknya lebih dibandingin kita gitu ya, laki-laki. Dia banyak yang diurus sampai ada salah satu solusi untuk masalah tentang apa yang kita makan, konsumsi keluarga yang dimakan, yang dalam arti kata apapun konsumsi
atau bahan makanan yang kita makan di dalam keluarga itu pasti pengen cari yang terbaik. Nah, gimana cara menghasilkan makanan yang terbaik sudah pasti adalah di tangan-tangan lihainya seorang ibu atau seorang istri gitu ya di keluarga kita. Nah, dia sangat sibuk. Akhirnya kami mencoba mencari solusi. Dari cikal bakal itu tersebut kita hanya berbicara tentang efisiensi, efektifnya dia untuk hal tentang belanja sayuran dan belanja bahan makanan. Awalnya seperti itu. Setelah kita lakukan permulaan, akhirnya berkembang ke arah pengembangan. Ternyata kita melihat banyak perkembangan di sisi-sisi yang lainnya yang saling berkaitan, yang ujungnya adalah bahan makanan untuk keluarga ataupun masyarakat Indonesia, yaitu pasar tradisional, petani, dan sekarang berkembang UMKM, dan akhirnya berkembang kembali ke dalam lapangan kerja atau entrepreneur yang baru. Kita lanjut ya, Mas. Dan bisnis startup ini kita juga menjadi salah satu model bisnis yang mendapatkan award ya pada waktu itu di Korean, Busan, menjadi model bisnis terbaik. Simple, pada waktu itu sistemnya hanya menganalisa dengan pertanyaan-pertanyaan masing-masing kontestan startup yang hadir di dalam acara tersebut dan dipilih. Kami hanya menceritakan bagaimana mengirim bahan makanan fresh ini sebanyak 1 juta order dalam 4 jam. Kenapa kita memberikan pertanyaan itu? Karena kami bisa melakukan hal itu. Dari berbagai pertanyaan yang diberikan dari rekan-rekan kita semua, kita menjadi salah satu yang terbaik dalam model bisnisnya karena ada sesuatu hal yang kami coba challenge yang mereka terdapat banyak halangan dalam melakukan servis tersebut, tapi tukangsayur.co ini bisa melakukan hal itu. Nanti saya akan lebih detail tentang keunikan kenapa pertanyaan 1 juta order bisa dikirim dalam 4 jam dan seluruh Indonesia. Kita lanjut ya. Ini penampakan ataupun display platformnya kita. Kita membuat ini seminimalis mungkin karena yang pertama segmen kita adalah ibu-ibu. Ibu-ibu, ada ibu-ibu muda, ada ibu-ibu setengah tua gitu ya. Ada ibu-ibu yang mungkin sudah senior bahasanya, jangan dibilang tua, ntar ada yang marah. Senior yang pada dasarnya ini bahwa mereka menggunakan ini nyaman dan simple, tidak menjadikan satu yang rumit. Karena karakter perempuan kita melihat bahwa jika ada yang tidak simple bagi dia akan merasa tidak nyaman. Akhirnya kami menciptakan display platformnya kita seperti ini. Mungkin kalau diperkenankan boleh video yang tentang platformnya kita bisa di. Oh sebentar, saya download dulu. Downloader kita itu sekitar sudah 180.000 downloader. Sebentar, saya download dulu ya. Oke. Itu ada penampakan yang kita coba rangkum bahwa visualnya seperti itu. Saya mohon izin akan memberikan visual videonya. Oh, satu lagi ya. Ada yang kedua atau yang pertama? Yang handphone. Yang handphone, oke. Iya. Jadi ini kita tampilkan berbentuk video di dalam handphone. Oke, sebentar saya mute dulu. Di dalam handphone. Sebentar ya, saya mute dulu. Saya share aja langsung ya, sebentar. Ya, yang ini ya. Ini kita coba
tampilkan seperti ini display. Sorry. Kenapa nih? Sorry, sudah stop. Saya coba lagi. Ini kita ada di Android dan iOS ya. Penampakannya seperti ini. Platformnya si tukang sayur. Sangat sederhana sekali. Untuk informasi bahwa kita mempunyai 1.700 item untuk kebutuhan di rumah tangga. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya. Dan juga selain untuk platformnya kita juga sudah melakukan sosialisasi melalui medsos yang hype sekarang seperti Instagram gitu kan, dan juga beberapa marketplace yang sudah diakui di Indonesia itu kayak Salesforce, Tokopedia, dan Shopee Mall. Mereka meng-hire kita untuk menjadi spesial store-nya untuk bahan makanan, bahan mentah, bahan makanan dari masing-masing marketplace-nya mereka. Dan untuk secara existing, kita sudah sampai di 29 kota di Indonesia, sampai Papua. Oke. Ini yang kita sudah tandain ini sudah tersedia aplikasi tukang sayur dan bisa melayani ya untuk masyarakat Indonesia. Jadi ada sekitar 29 kota besar yang sudah kita bisa memanfaatkan atau menikmati layanan tukangsayur.co. Dari mulai Jabodetabek sudah pasti, mulai ke arah Jawa, Kalimantan, Sulawesi, sampai ke Timika ya, sama Ambon terakhir. Oke, kita lanjut. Ini mitra-mitra kita ambil foto ini waktu ada semacam gathering. Ini mitra, kebetulan mitra Jakarta, nasional kita nggak kumpulin, ini Jakarta aja, di salah satu rumah makan. Memang kita bikin suasananya kekeluargaan, jadi mitra ini adalah partner bagi kami, dan mereka lah yang bisa membuat pelayanan yang terbaik buat konsumen yang kita ciptakan gitu. Dan ini ada foto yang dikirim sampai depan rumah. Jadi memang pelayanan ini sampai depan rumah oleh mitra kami. Kita lanjut. Ada beberapa poin ya. Ada beberapa poin kenapa sih tukang sayur gitu kan. Ekonomi kerakyatan sudah pasti. Tidak mematikan bisnis konvensional, melainkan memperkuat dan mengoptimalkannya. Kebutuhan primer jelas, gitu kan. Karya anak bangsa sudah pasti. Tanpa warehouse, zero waste, bahan baku perishable tetap segar karena dibeli setiap harinya. Tidak melakukan stok ya. Kita tidak melakukan stokis, tetapi kita langsung bekerja sama dengan pasar tradisional atau petani langsung. Harga kompetitif ya, karena kita melakukan penyesuaian harga fluktuatif itu kita lakukan daily. Per harinya itu perkembangan harga kita akan sesuaikan. Sudah ada 1.700 item yang saya bilang bahwa seakan-akan kita tuh buka semacam ya bisa let's say kita bisa bilang Alfamart, Indomart gitu ya.
dalam bisnis ini, tapi berbentuk virtual. Mungkin kelengkapan untuk bahan makanannya justru kelengkapan kita dibandingin Indomart dan Alfamart. Mohon maaf, tidak membandingkan, tapi memang kenyataannya produk kita sudah tersedia untuk bahan makanan yang lebih lengkap, kayak sayur-sayuran dan model-model yang agak unik kita punya. Dan bisnis ini gampang, bisa dilakukan oleh siapapun karena sangat simpel, tetapi kita materinya itu sudah kita siapkan untuk sebagai SOP dan juga standarisasi untuk pelayanannya. Dan bisa bekerja sebagai bisa bekerja juga dengan paralel, misalkan dia jadi karyawan atau dia jadi manajer atau dia punya usaha 1 dan 2 dan 3, dengan melakukan kemitraan tukang sayur itu bisa live juga kok. Jadi itu yang menunjukkan bahwa kita sebenarnya bisa simple dengan menambah satu bisnis baru tanpa harus mengganggu bisnis yang sudah kita mulai. Oke. Nah, ini ada sedikit skema bisnis compare ya, atau perbandingan. Kita tidak memulai dengan franchise yang biasa kita sebut franchise-nya yang harganya sampai ratusan juta atau puluhan juta. Karena semangat kita membuka lapangan kerja dengan seluas-luasnya dan juga memungkinkan tidak menjadi satu halangan untuk orang yang baru memulai bisnis atau belum pernah bisnis. Dia mau mencoba bisnis, tapi resiko permodalannya itu akan menjadi satu ketakutan bagi mereka. Itu kita jawab tidak dengan bisnis ini. Karena nanti saya akan lebih detail menjelaskan kenapa sih kami bisa dibilang membentuk entrepreneur itu lebih cepat dibandingin berbentuk franchise atau bentuk bisnis lainnya untuk membentuk entrepreneur baru, karena dengan permodalan sedikit dan juga simpelnya bisnis ini, tapi bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Ini kita bisa lihat bahwa ada peluang bisnis waralaba gitu kan ya, kopi yang lagi tren gitu kan, terus ya kebab juga lagi tren, ada Indomart gitu kan, ada juga tukang sayur. Pastinya tukang sayur paling di bawah permodalan untuk memulai bisnis ini. Kita bisa lanjut, Mas Bambang, Mas Bis. Sini kita perbandingkan bahwa tukang sayur mempunyai modal awal kecil, risiko bisnis kecil. Modal awal yang lainnya sudah pasti opposite ya, berbeda ya. Balik modal cepat, tidak ada melakukan stok barang, tidak ada produk sisa atau waste gitu ya, karena kepastian by order. Bisnis yang berkelanjutan sudah pasti karena hari per hari ya. Produk dan pasar yang tidak terbatas. Repeat order tinggi karena hari per hari kita lakukan. Loyalitas emosional dan hubungan baik karena ini berhubungan dengan yang tadi kami bilang, seorang ibu melayani keluarganya. Jadi dia akan merasa percaya di saat mitra itu memberikan sesuatu yang menurut dia terbaik. Contohnya dagingnya segar gitu kan, ikannya fresh gitu ya. Sayuran yang dia beli biasanya di pasar sudah layu karena dia datangnya jam 9 pagi, dengan adanya mitra kita dia tidak harus ke pasar, dia terima sayuran yang fresh. Jadinya merasa terima kasihnya cukup tinggi, dan itu yang menjadi dia merasa bahwa karena berkat terima kasihnya ini terjadilah hubungan emosional yang tinggi antara mitra dan konsumen. Fondasi profit, kualitas dan kuantitas. Sudah pasti ya, kalau kualitasnya baik, kuantitasnya juga akan banyak nambah. Tadinya dia cuma beli satu ekor gitu, karena dia merasa bahwa ini fresh nih, 1 ekor ayamnya, saya mau nambah 2 deh, besok saya mau hajatan, saya beli lagi. Nah ini kan mempengaruhi profitnya itu sendiri dari tiap itemnya. Gambaran seperti itu. Kita lanjut ya Mas. Nah, ini yang menjadi satu kelebihan, kami anggap kelebihan ya, dengan sistem tukang sayur. Pemesanan langsung, pengiriman setiap hari, pelayanan khusus. Nah, bicara pelayanan khusus ini biasanya ada, kalau di pasar saya beli ikan,
ikannya tidak dibersihin, gitu ya. Tapi kalau dengan mitra kami, ikannya bisa dibersihin, bisa dipotong sesuai request-nya. Karena kita ada memberikan satu fasilitas note. Misalkan dia beli ikan, Pak, ikannya nanti dipotong 5 ya, sudah dibersihkan. Ada juga yang mesen, ikannya jangan dipotong atau bentuknya utuh dalam keadaan masih hidup. Bisa. Itu bisa kita selama masih bisa kita melakukan kontribusi dengan catatan-catatan dari konsumen, kita bisa lakukan. Misalkan ayam mau dipotong sampai 8, terusnya dibuang itu kakinya karena saya nggak suka ada ceker ayamnya, bisa. Ini fasilitas-fasilitas yang kita tambahin, di mana mungkin kalau di pasar atau di minimarket tidak bisa dilakukan. Tapi dengan adanya kemitraan dan aplikasi kita bisa memungkinkan melakukan hal itu. Oke. Ini alurnya ya, dari konsumen melakukan sambil tiduran, sambil nonton TV, dia tinggal klik, terjadi order. Setelah order kita melakukan konfirmasi. Konfirmasi kita belanjakan langsung melakukan. Ada satu lagi hal yang kita tambahkan. Ini saya akan jelaskan bahwa higienitas bagi kami juga menjadi tambahan dengan packaging yang baik. Yang tadinya misalkan beli cabai dibungkus sama koran kalau di pasar. Kalau kita tidak, kita lakukan pengepakan dengan sealer atau apapun yang lebih baik gitu loh. Jadi harga pasar tradisional kualitasnya adalah minimarket atau supermarket. Itu yang kita naikin value-nya ke layanan kepada ibu rumah tangga dengan platformnya tukang sayur ini. Dan juga kebersihan kita utamakan, kesegaran kita utamakan. Jadi akan terjadi order itu setiap jam 7 dari pagi sampai hari ini ya. Hari ini dari jam 7 pagi ibu-ibu bisa mulai mengorder sampai jam 7 malam. 7 malam kita akan melakukan satu proses yang tadi saya bilang, customer langsung masuk itu pembelian, di order, terus saya melakukan packaging, higienitas, baru dilakukan pengiriman esok hari. Jam 7 sampai jam 11. Oke, kita lanjut. Nah, mitra kita apa sih, gimana caranya membentuk konsumen di area mitra, promosi di sekitar kerja radius 3 km. Kenapa 3 km? Nanti saya akan detail. Merekap semua produk pesanan pelanggan, sudah pasti kita akan memperhatikan, karena order ini bisa jadi satu hari itu bisa 20 order. Masing-masing order itu bisa jadi satu order itu bisa sampai 16 sampai 25 item. Bayangin dikali 20 order, itu kan rekapan itu yang penting. Jangan sampai ada yang selisih tidak kita siapkan, yang akhirnya terjadi kekurangan layanan kita. Nah, pergi ke pasar malam tradisional, karena kita mau mencari barang yang berkualitas. Biasanya petani itu datang ke pasar itu pada malam hari. Benar ya Pak ya? Mungkin yang pernah ke pasar melihat yang barang-barang fresh itu datang dari truk, datang dari mobil pick up, dalam karungan bak-bak itu dia turun. Nah, itu akan dipilih oleh para pelaku pasar yang jam segitu. Sisanya akan pelaku pasar yang jam berikutnya. Kenapa mitra kita melakukan kunjungan ke pasar itu pada malam hari? Itulah penjelasannya. Kita mencari kualitas barang produk yang baik. Membersihkan pengemas produk yang tadi saya bilang, kami meningkatkan nilai produk itu yang tadinya kalau ke pasar ikannya tidak dibersihin, kita bisa bersihin. Tidak bisa dipotong-potong sesuai keinginan, kita bisa potong-potong, gitu kan? Cabai yang tadinya cuma dibungkus sama kertas koran, kita bisa pakai sealer, gitu ya. Sayuran kita bersihin dulu. Jadi mereka tuh konsumen sudah nyaman melihat produk yang kita kirim ke depan rumahnya dalam posisi bersih. Dan membangun komunikasi terbaik dengan pelanggan. Nah, tadi terjadi kan komunikasi itu, misalkan Bu, kami akan tanya, Bu, pesan ayam ya, ayam potongnya mau dipotong berapa? Ini kan satu sentuhan
satu sentuhan. Kalau di pasar mungkin ini ayam berapa? 1.500 dipotong. Waduh, saya nggak sempet, Bu. Ibu, ini harganya misalkan 15.000, udah 15.000 potong sendiri ya, Bu. Orang pasar kan begitu ya. Bukan saya bilang attitude-nya nggak ada, tapi memang mereka bicaranya mementingkan banyak orang. Karena di situ udah banyak orang yang lalu lalang kan. Kami tidak bisa bilang bahwa etika mereka kok begitu banget. Enggak, karena mereka melihat banyak orang yang perlu dilayani pada jam yang sama. Lanjut. Ini yang cukup menarik. Kami bangun ini dan untuk bicara UMKM sangat-sangat mempunyai misi yang mungkin bagi kami adalah luhur ya. Dan ini melihat kenyataan bahwa banyak home industry untuk kuliner yang akhirnya sudah menaik level sekarang dengan packaging gitu kan, dengan adanya BPOM, adanya PRT gitu kan, ada kemasannya, itu udah bagus. Tetapi mereka terkendala. Misalkan home industry ini kan udah pasti karena keterbatasan modal, mereka punya tempat aja sudah cukup bagus gitu ya, satu titik. Nggak mungkin mereka langsung berkembang sampai misalkan 27 provinsi gitu, atau 37 provinsi, mereka langsung itu udah industri besar. Nah, yang kita perhatikan adalah UMKM yang home industry. Mereka punya kualitas bagus, mereka punya packaging bagus karena adanya semacam kayak training yang dilakukan pemerintah. Akhirnya mereka sudah sampai ke posisi di mana mereka punya kualitas barang yang bisa dilihat di display. Ini home industry semua. Setelah itu mereka ada permasalahan. Saya produksi ini dan menstok barang ini adanya di Tangerang. Tiba-tiba karena sekarang ada kemajuan teknologi medsos atau apapun menyebar nih. Yang di Solo mau gitu kan? Atau nggak usah jauh-jauh lah. Dari Tangerang mungkin yang di Bogor mau gitu. Kebayang nggak kalau misalkan harga donat ini harganya 25.000 untuk dikirim ke Bogor. Let's say kita menggunakan Gojek, kita menggunakan Grab gitu ya, yang ojek online ya untuk delivery produknya ini. Kebayang nggak beli satu packaging satu paket donat ini 25.000, ongkosnya bisa lebih nggak? Bisa, karena Bogor. Dari Tangerang ke Bogor itu harganya bisa 30.000. Malah jadi akhirnya harga produksi UMKM ini lebih murah dibandingin ongkos kirimnya. Ada yang pernah merasakan itu nggak? Beli satu barang produk. Oke, itu kenyataannya. Akhirnya kita berpikiran gimana caranya? Oh, dengan infrastruktur si tukang sayur bikin dengan kemitraan, akhirnya kami bisa menjadikan solusi. Bahwa kita sebenarnya mengakomodir UMKM ini untuk mendeliver atau melakukan distribusi sebagai jalur distribusinya UMKM dengan harga yang flat. Malah bukan flat. Karena dia beli donat, tapi dia beli sayuran dengan harga flat 12.000, itu menjadi seperti menumpang. Berarti gratis tuh ongkosnya. Gitu. Dan kitalah salah satunya platform yang bisa melakukan flat pengiriman, tidak tergantung jarak. Yang mau kirim dari Yogyakarta, kirim ke Jakarta, dari Jakarta kirim ke Solo, Solo kirim ke Surabaya, Surabaya mau kirim ke Bali, harganya sama. Setiap satu kali order ada 12.000. Nggak usah berbicara pikirannya, wah harus paket JNE atau Tiki, tidak usah. Itu yang melakukan mitra kita. Dan infrastruktur itu terjadi. Ini keunikan kita yang saya cukup agak detail ya menjelaskan bahwa poin yang pertama, tukangsayur.co ini bisa menciptakan harga flat pengiriman. Kedua, platform tukangsayur.co ini bisa membantu UMKM untuk permasalahan distribusi secara nasional. Yang ketiga, bahwa sebenarnya dengan sistem kemitraan kita bisa menciptakan semacam jalur infrastruktur yang menyambung antara mitra, bisa menjadikan infrastruktur yang cukup baik untuk masalah distribusi. Mungkin itu ya. Oke. Dan sudah jelas pastinya kita mempunyai standarisasi untuk UMKM yang kita akan display.
Ini tadinya UMKM-nya cuma donat bentuknya. Akhirnya kita bikinin poster-poster yang seperti ini dari tim tukang sayur. Menarik nggak ya? Cukup menarik ya. Jadi kelihatannya mahal ya. Dan sebetulnya ini home industry loh. Ya, Tapi kita sudah buat seperti ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi kembali ke depan, bahwa untuk menciptakan virtual store atau bisnis sekelas Indomaret, Alfamart yang kita miliki sebagai mitra tukang sayur, kapasitasnya sama loh. Kita punya 1.700 item yang kita bisa jual. Perlu pendanaan berapa sih dimulainya? Karena kita semangatnya mau menciptakan mitra, mitra adalah partner kita yang bisa mengembangkan bisnis platform tukang sayur. Kita tidak melakukan semacam, ya kami bilang apa, bukan intimidasi atau pressure atau, tapi kita membuat mereka mudah untuk bergabung dengan kemitraan kita. Hanya 5 juta. 5 juta ini dia dapat apa aja sih? Ini semuanya sebetulnya untuk kepentingan dia sendiri. Ada starter kit, ada peran pendukung promosi, ada voucher, jadi 5 juta ini sebenarnya digunakan untuk mereka untuk memulai bisnisnya. Mungkin kita bisa ngeliatin posisi apa aja barang yang dikasihkan untuk jadi kemitraan. Dan dia setelah ini, dia akan mendapatkan eksklusif area. Oke. Kita lanjut. Nah ini, 5 juta ini sudah kita siapin semuanya. Jadi si tukang sayur ini sudah punya, ada packagingnya gitu, alat packagingnya gitu ya, ada alat deliverynya, ada menu yang kita sebagai SOP buku panduan dan lain-lain. Ini yang bisa mendukung dalam kemitraan tersebut. Kita lanjut. Ini tentang analisa potensi penghasilan. Yang saya bilang bahwa dengan 4 tahun ini kita cukup sangat mengucap alhamdulillah dan bersyukur bahwa apa yang kita usahakan untuk menciptakan entrepreneur saat ini, teman-teman mitra kita sudah mendapatkan minimal dalam sebulannya penghasilan 17 juta rupiah bersih. Itu bagi kami adalah pencapaian. Mitra yang kita bentuk untuk membentuk entrepreneur mereka baru, dan mereka sekarang sudah stabil penghasilannya 17 juta. Dia bisa gaji orang, ya. Di luar pajak. Di luar pajak, karena kita startup itu kan kemarin itu masih abu-abu untuk hal itu ya. Tapi ya ke depan nanti kalau misalkan harus mengikuti pemerintah, ya kita akan ikuti kebijakan yang ada gitu lah. Nah, ini kita bisa lihat bahwa perhitungan adalah 20 order per hari. Bisa membentuk 20 order berapa lama sih? Kalau kita lihat dalam hitungan memulai paling lama 3 bulan 20 order itu bisa terjadi per harinya. Tergantung dari mitranya untuk menjelaskan gimana pelayanan mereka dan melakukan pelayanan yang baik ya. Tapi ini kita lihat dari kenyataan. Selama 4 tahun dan sudah terbentuk beberapa mitra kita yang berpenghasilan seperti ini. Oke. Nanti kalau ada yang mau tanya detail, kami jelaskan detail hitung-hitungannya nih, jadinya kan nggak usah ya. Kita lanjut. Nah, potensi penghasilan dari TSCO itu apa sih? Sekarang sudah mulai ada banyak hunian vertikal. Kebayang kalau kita mitra di dalam, kita tinggal di hunian tersebut dan kita menjadi mitra, dan mereka adalah tetangganya kita. Opportunity-nya, marketnya jelas nggak? Jelas ya. Bisnis to bisnis. Bicaranya ada warteg nggak sih? Ada tukang nasi goreng, ada tukang martabak yang tiap hari buka. Kalau kita grab mereka untuk pelayanan bahan bakunya, bisa nggak? Bisa. Kuliner pinggir jalan, contohnya ada pecel lele, ada ayam pecel, ya kan? Ada lagi bebek sekarang ya, itu kan yang umum-umum nih, makanan-makanan pinggir jalan ini. Kita harus makan sambil bilang sama dia bahwa, Pak, saya bisa supply barang-barangnya nggak? Oh, harus pagi. Oh, memang kita bisa pagi kan gitu. Ini bisa berkembang. Terus sumber produk langsung. Contoh,
Saya jadi mitra, saya sekarang ini ikut tren teman-teman, ternyata istri saya itu bisa masak bikin risol atau kroket. Bisa nggak kita masukin ke tukang sayur sebagai produk UMKM? Bisa. Dan itu menjadi satu bisnis baru lagi. Nah, ini yang kita bilang produk UMKM hasil sendiri. Sumber produk langsung apa? Contohnya kalau kita punya kebun apa nih? Misalkan hidroponik atau apalah kita sebutlah ya, beberapa kan kita juga punya nih, ada beberapa yang berkebunnya oke lah. Kita langsung distribusin bisa nggak? Bisa. Karena produk kita umum. Oke. Yang lanjutnya kita akan berkembang nanti kalau platform ini sudah nasional, kemungkinan besar brand-brand yang ternama akan masuk ke dalam produknya kita, dalam platformnya kita. Oke, kita lanjut. Biar nggak pada bosen ya. Tadi sama sih ya. Cuman step-stepnya aja mungkin bisa dilihat langsung. Nah, ini yang kita bilang eksklusif area. Dari area tersebut adalah kita bagi, ini ada 3 mitra berarti. Mitra C. Sistem mitra kita adalah location based service. Jadi masing-masing titik mitra mempunyai area eksklusif 3 km. Bisa bersentuhan? Bisa. Cuman tidak keseluruhan bersentuhannya. Oke, kita lanjut. Sistemnya seperti ini. Ini adalah entrepreneur nih. Bulatan ini adalah pengusaha-pengusaha baru yang mengolah bisnis menjadi tukang sayur secara online. Oke. Nah, ada sedikit blank spot. Oke. Blank spot ini biasanya akan bertanya kan, kalau itu kan belum ke cover tuh gitu kan. Blank spot ini bisa kita lakukan. Kita tarik blank spot ini ke mitra A atau B ke C. Ternyata permasalahan kita bisa ada solusinya. Jadi walaupun ada yang blank spot, dia merasa bahwa aplikasi ini tidak ada, kok tetangga saya ada, berarti dia ada di blank spot. Dia akan kita hubungi untuk menggeser ke posisi lingkaran ini. Jadi mereka akan tercover. Oke, mungkin itu. Dan ada sedikit informasi kalau ada yang mau catat untuk lebih detail dari presentasi saya ini bisa masuk ke sini. Silakan. Oke. Terima kasih, salam hormat. Mudah-mudahan informasi yang jangan sampai jadi bosan ya, tapi mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih Pak, Bapak. Salam hormat Bapak semuanya. Selamat sore. Selamat sore. Oke, thank you Bang Ji, luar biasa ya. Kita mulai mengerti nih. Tadi kita di awal sebenarnya sempat ngobrol-ngobrol sama Bang Ji. Ini bisnis modelingnya bagaimana gitu kan, konsep-konsepnya. So ini silakan mungkin dari partisipan kalau ada pertanyaan. Tadi ada pertanyaan dari Pak Gusto tuh nanya di Malang udah ada belum gitu Bang Ji? Ya, di Malang kita belum maksimal tapi sudah ada. Kita sudah lagi kembangin terus. Ya? Jadi ada beberapa tadi kan karena ada location service per 3 km. Ya, mungkin ada beberapa titik yang belum. Tapi kalau sudah masuk bisa dicoba. Oke. Nah ini mungkin supaya kalau saya personally dari namanya kan tadi sayur.co, gambaran saya ini adalah awalnya nih ya sebagai sayur box atau tani hub atau cili beli gitu kan, yang dimana ini digital platform yang menjual sayuran dari partnernya mereka, yaitu petani langsung nih. Tapi kalau dengar dari penjabarannya ternyata dari, kalau nggak salah nih ya, colong nanti diklarifikasi nih, dari sayur tukang sayur.co ini adalah seperti kayak Gojek mungkin ya, punya mitra yang mencari bahan baku sesuai orderan, kemudian dijual atau kalau pembayarannya masuk ke tukang sayur.co ya nanti dia akan bayar melalui aplikasi atau sistem yang dimiliki kan, atau dia bayarin dulu kemudian COD ke pembelinya. Mungkin bisa sambil nunggu pertanyaan lain, coba betul nggak seperti itu Pak Ji? Ya. Hampir betul, tapi memang model bisnis kita tadi yang saya tekankan bahwa kita tidak centralized atau kita tidak menciptakan central stokis. Karena kenapa? Kita bagi untuk hal itu ke mitra-mitra yang menjadi mitra kita. Stokisnya mereka di mana sih? Stokisnya mereka adalah pasar terdekat.
atau petani teman mereka yang terdekat. Jadi yang kita tekankan bahwa ekosistem yang ada atau rantai yang ada ini tidak kita putus. Tetapi kita menambahkan fasilitas-fasilitas, karena jika kita memutus salah satu rantai, ini akan ada yang jadi korban. Contoh, pasar tradisional yang sekarang sudah di-bypass oleh petani-petani masuk ke platform. Sorry ya, saya harus bicara ini. Masuk ke platform pada saat kuantiti kecil, oke. Tapi di saat berkembang kuantiti besar, petani langsung masuk ke platform yang fungsinya seperti pasar itu akan hilang nggak? Berapa banyak pelaku pasar yang akan menderita? Itu yang kalau nggak salah yang dilakukan modelnya bisnis modeling Tani Hub ya, karena mereka langsung ke petani tuh. Petani kenapa kami mengambil peran di sisi itu, tidak melakukan bisnis standar yang seperti rekan-rekan yang lain. Kami bilang bahwa mereka bukan kompetitor, mereka adalah pejuang ketahanan pangan nasional. Kami semua pejuang ketahanan pangan nasional. Jadi kami akan mengambil bisnis kemitraan. Teman-teman ngambil bisnis centralized, silahkan. Semuanya membantu untuk ke arah ke ibu rumah tangga, ke keluarga, ke masyarakat Indonesia. Cuman modelnya masing-masing punya misi. Misi yang teman kita adalah langsung dari petani, gitu kan, untuk menekan kos atau segala macam, karena terjadi isunya controlling price control ini tidak ada, sangat lemah. Karena ada tengkulak mungkin istilahnya kan, diambil dari petani langsung. Bagi kami kontribusi mereka pasti ada. Iya, kontribusi mereka pasti ada untuk kelangsungan si tukang sayur juga, karena pasar akan berubah harga juga. Jadi kami memilih peran yang berbeda tapi satu tujuan, begitu Pak, kira-kira. Nah, pembayaran kami sudah melakukan satu sistem. Karena mereka sistem kemitraan, transaksi itu terjadi langsung ke mitra dengan sistem. Jadi kita buat alurnya itu, transaksi hari-harian antara mitra dan konsumen itu ke mereka, tidak ke platformnya. Jadi mereka benar-benar terjadi hubungan yang kami bilang, terjadi hubungan langsung. Bisa bayar COD, bisa. Bisa bicara cashless, bisa. Bisa melalui QRIS, bisa. Kita sudah mulai melakukan develop ke arah teknologi yang update sekarang. Tuang saya sudah seperti itu, Pak. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Pak Gusto nih. Beliau menanyakan bagaimana men-training ya dari para mitra ini kan yang belanja ke pasar, kemudian mem-packagingnya, dan betul itu tadi saya jadi berpikir bagaimana quality controlnya, bagaimana standar packagingnya, walaupun memang ada standar-standar tadi pas saat awal. Bagaimana nih proses memanage konsistensinya nih? Jadi begini Pak. Kami tidak bilang bahwa kami bisa menciptakan semacam kayak robot. Tidak. Manusiawi ya Pak. Berproses. Tapi proses ini ada nggak sih acuannya mereka? Ada. Kemitraan kita yang memulai di awal, memang kan dalam jumlah kecil ya untuk tahun 2016. Itu benar-benar kita kontrol satu-satu Pak. Berikutnya sekarang sudah berkembang hampir 250 mitra yang sudah existing sekarang ini Pak. Untuk 350 titik yang kita sudah sebar secara nasional. Itu terjadi berkembangnya seperti apa? Mereka trainer, si seniornya ini, si pendahulunya ini menjadi trainer bagi new mitra. Dan sebelum sebelum calon mitra ini jadi mitra, kita tidak akan lepas Pak. Mereka harus berdampingan belanja, melihat packaging di senior trainer senior mitranya Pak. Plus sama kita memberikan training secara dari kantor pusatnya. Itu kita pantau. Dalam hitungan 2 minggu baru kita lepas untuk melakukan servis pelayanan di konsumen. Itu pun kita pantau dengan foto setiap mau berangkat. Terus kita lihat ada komplain nggak, itu terjadi Pak. Dan berproses, alhamdulillah kita sudah mencapai 250 kemitraan Pak. Oke, jadi seperti kayak upline, downline-nya gitu, mereka dapat insentifnya nih, upline, downline-nya seperti kayak multi level, sehingga kualitas standar ada termotivasi kan untuk training dengan baik gitu kan, karena bisa jadi mungkin dia berada di zona yang berdekatan, ada beberapa mitra yang melakukan ini akan menjadi kompetitor saya gitu kan, jadi nilai transaksi saya akan berkurang, akan makin banyak orang nih, tapi dia harus men-training juga nih, gimana tuh Pak? Ya,
Untuk itu memang fungsinya dari kantor pusat, Pak, untuk melakukan satu motivasi. Kita melakukan satu training ataupun semacam motivasi rutin. Yang kedua adalah reward, Pak. Jadi kami memberikan reward ke mitra-mitra yang terbaik, menjadi contoh sebagai eskalasi teman-teman yang lain untuk yang akhirnya dia akan lihat sendiri penghasilan mereka bisa lebih banyak nggak sih? Karena pelayanannya bagus, Pak. Itu akan dengan tersendirinya mereka melakukan pelayanan yang baik, mereka akan punya konsumen yang baik, Pak. Baik. Dan itu dengan sendirinya, Pak, alami, Pak. Tapi tetap kita melakukan reward tiap tahun, Pak, ke mitra-mitra terbaik kami. Iya. Oke, thank you penjelasan, mudah-mudahan menjawab dari pertanyaan Pak Gusto, dan beliau juga pengen berkolaborasi langsung nih Pak, menanyakan kontak yang ada di Malang mungkin dengan siapa, dan beliau mungkin ada interest untuk explore ya. Pak Gusto, mungkin bila ada hal lain Pak yang disampaikan lagi, ditanyakan, atau cukup terjawab ini semua inquiry-nya? Silakan itu aja, buka kameranya, bisa tanya langsung. Di-unmute Pak, di-unmute aja ya. Iya, monggo, silakan. Silakan Pak Gusto. Masih mute Pak Gusto, mohon maaf, masih di mute posisinya. Ya, masih. Nah, Oke. Baik, selamat sore. Selamat sore semuanya. Pak Gusto. Semangat Pak Gusto. Sehat ya Pak Gusto ya. Iya. Sehat alhamdulillah. Enggak, ini menarik sekali ini. Jadi kemarin saya dengan Pak Bambang itu tentang bumbu-bumbu, sekarang sayur. Kelihatannya kok agak klop ini ya Pak Bambang ya. Jadi tadi karena saya wilayahnya di Malang nih, berarti saya interestnya di Malang. Jadi saya akan detailkan di Malang itu kan ada beberapa pasar, tapi yang paling fresh atau paling pasar tadi Pak Didin bilang itu pasar di Gadang. Nah, itu ada perkiraan ininya enggak? Karena misalnya saya di daerah Sawo Jajar, ya, ke pasar Gadang kan agak jauh. Nah, itu gimana perkiraan biayanya, harga barang yang dipesan sama atau perhitungan harganya gimana coba? Baik. Kalau untuk perhitungan harga, Pak, kita mengambil harga eceran tertinggi, Pak. Oke. Harga eceran tertinggi ini menjadi patokan kita untuk meng-up kebutuhan operasionalnya para mitra. Yang sudah pasti kita punya analisis bisnisnya, Pak. Dan kita akan mapping nih, Pak, terdekatnya pasar yang potensi pasar dengan mitra di mana titiknya. Dan sekarang mulai berkembang, Pak. Minta maaf, saya tidak menjelaskan yang tadi, tapi ini ada mulai berkembang. Ternyata mitra kita ini bukan pemain-pemain yang, sorry ya, ekonominya rendah. Dulu iya, kami akui. Sekarang pengusaha sudah melirik untuk menjadi mitra. Dia misalkan usaha dalam usaha yang cukup baik di bisnis A. Karena dia mempunyai kapital, gitu ya, dia mengembangkan. Ada beberapa area yang dia buka dengan satu titik untuk 10 kemitraan, Pak. Dan dia melakukan satu pengkoordiniran dari kebutuhan 10 titik tersebut, Pak. Jadi mereka di drop tuh, Pak. Pasarnya dipindahin. Ini karena situasi daerah ya. Situasi daerah sama Jakarta kan berbeda, Pak. Pasarnya Jakarta tuh banyak banget, Pak. Kalau daerah kan biasanya jarak tertentu, Pak. Yang tadi Bapak pertanyakan itu kan kekhawatiran masalah kos operasional. Nah, biasanya yang lahir, mitra kita yang lahir dari daerah, ini adalah juragan semua, Pak. Saya cerita apa adanya ya, Pak ya. Jadi mereka melihat, oh ini bisnis ini bisa dilakukan. Gitu loh. Oh, saya kembangin deh. Nanti, toh saya akan membuka karyawan-karyawan baru. Delivery man-nya, gudangnya, tukang potongnya, gitu ya. Tukang potongnya ada, Pak. Yang pengemasannya. Itu juga bisa menciptakan lapangan kerja dengan dia memberikan kapitalnya dia. Kalau di Jakarta kami batasi, Pak, untuk memblok area yang 10 titik dipegang satu orang. Karena kita mau bicaranya ekonomi kerakyatan. Tapi kalau daerah, kita berani buka itu karena pertimbangan tertentu. Dan itu banyak yang terjadi, Pak. Kayak di Samarinda terjadi. Ada satu orang yang membuka sampai 9 titik. Dan dia mengakomodir dan itu terjadi layanan secara rata. Di Papua juga seperti itu.
Sorry, berarti kalau 9 dia harus invest 5 juta kali 9 itu tadi Iya, ya? Pak. Ini yang saya bilang kalau misalkan pengusaha-pengusaha yang memikirkan, oh, saya akan menciptakan lapangan kerja, gitu kan? Pasti kan misinya mereka di situ semuanya. Iya, Dengan adanya lapangan kerja, otomatis perputaran bisnis berjalan, Pak. Dan gimana caranya si sumber pasar ini atau petani, kalau daerah ini petani langsung, Pak, bisa mendrop ke stokisnya Bapak hari per harinya. Ya, dengan catatan kalau konsumen saya tadi udah banyak gitu kan ya. Iya, kalau, memang harus memulai Pak itu, Pak. Iya. Bertahap itu ya. ya. Itu harus memulai dan kami melihat bahwa pergerakan growth-nya itu tidak ada terjadi penurunan kok, Pak. Dia akan terus naik karena memang ini kebutuhan daily, Pak. Kebutuhan hari per hari. Betul. Apalagi ini kita bisa menjaga pricing-nya. Bisa saingan dengan itu. Kalau orang Malang bilang bisa saingan dengan Melijo. Melijo itu tukang sayur keliling itu. Nah, sebenarnya Pak, bisnis awalnya kita karena kita melihat tukang sayur, Pak. Tukang sayur datang ke tempat perumahan kami, rumahan, dia cuma satu gerobak, Pak, isinya cuma 50 item. Dan kadang-kadang pulang kampungnya masih layu, gitu loh, Pak. Gimana cari solusi ini nih? Itu awal bisnisnya kita melihat itu, Pak. Teman-teman yang pendirinya ini melihat seperti itu, gimana caranya ini by order dan mereka tidak bicara gerobak, tapi mereka bicara virtual. Ada beberapa mitra kita yang dimulai dari tukang sayur di switch menjadi tukang sayur online. Dan itu jadi mitra. Oke. Iya, terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Pak Gusto untuk ikut nih. Terima kasih banyak Pak Ji untuk penjelasannya cukup menarik ya. Jadi kalau mungkin bisa saya tambahkan tadi sih pembahasan dengan yang kita bahas dengan Pak Gusto. Untuk stokis tadi kan, apakah nanti memposisikan dia itu sebagai mitra atau menjadi partner dari tukang sayur.co nih Pak Ji ya? Mitra itu kita ada beberapa, Pak. Mitra itu ada mitra UMKM sebagai pengusaha UMKM, ada mitra yang cuma jadi mitra layaknya mitra yang awal, ada mitra sebagai partner SMDP, Pak, namanya. Oke. Nah, saya kebetulan kan running co-working. Ya. Oke, saya kan kebetulan running di co-working industri. Kita banyak terlibat dengan startup, dengan kan startup itu pasti hidupnya dengan fundraising ya Pak ya, seri A, seri B, atau dengan tukang sayur apakah juga ikut di seri A, udah seri B belum nih Pak? Nah, ini organiknya kita Pak, kita bergerak dengan organik. Karena memang gini ya Pak, bagi kami masalah fundraising memang kami perlu, tetapi live, stabil bagi kami itu yang paling penting. Karena kita akan melihat ketahanan bisnis ini, investor akan merasakan lebih sehat dibandingin mereka melakukan spekulasi, Pak. Mereka melakukan spekulasi dengan burn money. Kalau kita berbicaranya monetizing, supaya monetizing ini sudah menjadi satu balancing bisnis. Makanya kita menggunakan kemitraan. Ada permasalahan yang saya buka sekarang, permasalahan yang dibuka sekarang. Kenapa sih mereka memilih rekan-rekan yang lain bukan kami? Gitu misalkan. Kenapa sih tukang sayur ini katanya kayak keren banget gitu, tapi kok nggak di-fundraising? Karena kami tidak melakukan satu monopoli. Kami membagi resiko ini ke mitra-mitra, dan itu menjadi satu ancaman bagi investor bahwa duit saya aman nggak ya karena dibagi-bagi nih. Sebenarnya aman, tapi kalau mereka memahami model bisnis kita, kita hanya berbicara untuk infrastruktur di pusat. Tapi untuk bicara si mitra, karena mereka tidak mendalami, mitra itu dilihat bahwa dana saya ngalir ke sana nggak ya? Pertanyaan itu menjadi satu keraguan. Sebenarnya tidak. Itu sedikit gambaran yang menjadi satu bagi kami adalah, oh silahkan. Bagi kami adalah di saat kami besar, kamu akan melihat kestabilan bisnisnya. Gitu. Pak Erik, itu ada Pak Ngurah Putra ya, kasih resen berarti kayaknya mau bertanya. Oh ya, monggo Pak Ngurah, silakan. Mungkin di unmute Pak. Sorry tadi agak ke ini. Pak Ngurah Putra, silakan.
Bisa dibantu di-unmute mungkin Pak Bambang ya? Ini sudah saya unmute. Masih Mungkin ya, saya minum ya. Mangga. Mangga Pak. Pak Terus Ngurah Putra, kalian masih nunggu. mute, Pak. Iya, masih mute nih. Mungkin sekalian nunggu. Saya juga mau bertanya nih Pak Erik, Pak Bang Jimmy. Ya. Ini mungkin juga teman-teman bapak-bapak, ibu-ibu di sini pengen tahu juga karena kan judulnya jadilah mitra ya, ngajak berarti ya. Nah, mitra itu mungkin pengertian mitra itu apa aja sih jenisnya? Karena kan kemarin juga Bang Ji sempat nawarin ya kalau misalnya kita punya luas tanah berapa gitu untuk pasti kan butuh kayak semacam warehouse ya atau tempat distributor atau logistik gitu ya. Atau gimana? Atau misalnya juga sepatu itu masalah mitra. Mitra itu artinya bisa yang nganter, bisa yang memasok kali ya buah-buahannya. Terus customernya juga customernya selalu end user atau boleh juga corporate, misalnya kayak hotel. Capek-capek kita logistiknya minta order. Berarti kan itu kan setiap hari itu ya. Terus ada item-itemnya. Nah itu bagaimana tuh? Monggo silakan. Berkembang Pak. Berkembang dalam arti kata bukan hanya kelas segmen C atau konsumen, tapi mulai ke arah ke B2B-nya, Pak. Contoh, untuk kebutuhan cateringnya si pabrik, itu terjadi supply dari kita, Pak. Contoh lagi, untuk kebutuhan supply dari hotel, untuk konsumennya, itu yang supply ada, Pak, beberapa, Pak. Karena mereka melihat bahwa ini adalah supplier, dilihat kan gitu. Itu berkembang. Tetapi itu nanti akan diakomodir dalam platform develop berikutnya, Pak. B2B-nya. Yang saat ini mereka by phone, telepon ke kita. Dan sempat diskusi menyikapi dari teman-teman hotel pada waktu itu terjadinya pandemik ini ya di awal-awal ya. Itu sempat ada diskusi bahwa gimana sih cari solusi untuk teman-teman kitchen di hotel yang sekarang ini konsumennya nggak ada. Kenapa enggak sih kalau kita bikin kemitraan tukang sayur? Dari titik hotel ini bisa menjadi mitra nggak? Bisa. Mereka tetap bekerja nggak? Tetap bekerja. Dan bisa menghasilkan perputaran uang nggak? Bisa. Contoh, dengan adanya paket masak yang kita buat, paket masak yang kita sekarang ini misinya adalah paket masak yang kita pertahankan sekitar 200 menu legend tradisional kita, Pak. Dari setiap daerah. Itu ada misi kita. Kenapa paket masak ini sampai banyak kita supaya generasi milenial sekarang nih nggak hilang gitu loh. Istilahnya nggak hilang talinya itu nggak putus bahwa menu-menu kita tuh banyak banget nasional ini. Nggak akan kehajar sama tom yum gitu kan atau makanan-makanan luar negeri yang sekarang lagi tren. Kenapa kalian nggak bikin masakan tradisional? Bagi mereka dibilang sangat rumit kalau tradisional. Itu yang pertanyaan timbul sama mereka. Akhirnya kita akomodir paket masak. Mungkin Mas Bambang bisa liatin video paket masak kita ya, Mas Bambang ya. Ada satu lagi video itu. Boleh ya sedikit ya. Karena berhubungan nih dengan ini nih. Yang video kedua berarti ya? Sebentar ya. Yang paket masak. Yang ini berarti ya? Yes. Saya bukanya dari Nah, ini kita ciptakan Pak, ada 200 menu yang kita pertahankan Pak. Ini orang anak milenial kalau melihat ini mau masak Pak. Kenapa sih gitu kan? Karena dilihat nggak ribet, sudah ada caranya gitu kan, sudah disiapin, sudah tinggal dipotong-potong, sudah jadi begitu Pak. Dalam satu paket. Sudah ada bumbunya Pak. Namanya paket masak. Jadi nih, udah simpel. Proses 10 menit dengan paket kita sudah bisa jadi kayak set. Mode ya. Jadi kami punya fasilitas ini Pak, selain sayur-sayuran yang satu-satuan, kita menciptakan paket masak legend tradisional ini kita pertahanin Pak. Dan itu di mereka konsumen menerima sudah dalam potongan bersih gitu kan,
sudah tinggal masukin nyeburin ke panci gitu ya, atau alat masak, ditambah dukungan bumbu-bumbu yang pas. Jadi pas dimasak, mereka masak mengikuti caranya udah enak tuh Pak. Ada orang produk kita dari chefnya juga. Nah tadi saya hubungkan ke hotel. Hotel punya nggak paket masak dari hotelnya? Bisa Pak. Ini salah satu gambaran kita. Yuk kita mau bicara teman-teman kita itu banyak yang di PHK ya, gitu kan bagian kitchennya. Karena mereka kan tidak ada yang bisa melayani atau memasak untuk para yang datang ke hotel ya. Karena hotel kosong ya waktu itu kan. Sempat ada pembicaraan ke arah situ. Akhirnya kenapa dia nggak kita kasih kolaborasi dengan tukang sayur gitu kan? Kita buka area dia untuk mengcover area di area sekitar hotel itu. Dengan adanya menariknya adalah chef-chef hotel ini kan cukup representatif. Mereka buat paketnya dan paket itu yang bisa menjadikan delegasi titik-titik hotel itu menjadi salah satu daya tarik dari area tersebut gitu loh. Mereka makan di rumah ya saya rasa menunya si hotel itu ada di sini gitu kan. Ya itu salah satu sempat menjadi satu solusi buat istilahnya sempat kami lemparkan solusi itu ke teman-teman kitchen di hotel. Baik Bapak, tadi saya masukkan aja itu di Malang sudah ada paket masak itu namanya iCook. Nah, iCook itu juga jualan seperti itu. Jadi misalnya kita pengen sayur asem atau pengen lodeh itu tinggal telepon, tapi masih sistem telepon ya, dikirim, bayar, langsung kita masak di rumah. Nah, satu lagi ini tukangsayur.com ini juga ini ya, tadi jualan aplikasi kan ya? Ini merupakan aplikasi ya? Aplikasi Pak. Ya. Oh, jadi nanti si calon konsumen tuh buka handphone langsung pesen di situ kan gitu ya? Iya Pak. Ya terima kasih. Baik. Terima kasih. Oke, mungkin menyambung tadi yang kita ini Pak Bang Ji ya kan tadi disampaikan untuk partner atau mitra ya yang kita ingin gaet ke tukangsayur.co ini jadi bisa luas ke perorangan atau ke institusi atau mungkin mereka menjadi semacam stokis ya yang bisa memprovide. Nah di situ dia nantinya bagaimana nih perhitungannya kan dia sebagai stokis apakah karena tadi saya awal tanya kan masuk ke fundraising nggak bisa jadi shareholder nggak gitu kan berarti hanya sebatas partner nih jadi revenue share atau bagaimana nih Pak kira-kira supaya sebenarnya bagi kami untuk teman-teman yang kita akomodir dalam kapasitas tertentu sudah kita masukkan ke bicara ke fundraising Pak. Oke. Mereka akan di-share karena otomatis mereka melakukan satu perubahan yang cukup signifikan. Ya. Karena memang kita mau bicaranya bukan hanya bicara unicorn gitu ya, bukan hanya dekakorn, tidak bicara itu, kita mau hanya IPO. Ya. Akan terbuka karena kita bicaranya akan membuka ini untuk masyarakat luas. Bisnis ini terus berkembang, dimiliki oleh seluruh masyarakat gitu loh Pak. Karena dimulai dengan kemitraan. Kalau kita lebih arahnya ke IPO Pak. Kalau misalnya diakuisisi Gojek berani nggak nih Pak? Kan ini lagi gencar nih Gojek ngambil Grab gitu kan. Ini juga platformnya kan hampir mirip ya bisnis modelnya hanya memang spesifik ke market untuk supply. Mungkin ada bottleneck-nya Pak. Bottleneck-nya di Gojek ini kan karena dia akan bicara prinsip ya, prinsip cost dengan jarak Pak. Kalau kita justru memangkas cost dengan jarak, kita melakukan flat. Oke. Oh ya. Ya betul dan dengan radius 3 km itu menjaga supaya tidak overlap antara karena kan ini kalau di aplikasi Gojek atau Grab mereka dilelang siapa yang dapat duluan ya udah walaupun itu jaraknya berkilometer gitu kan. Ini udah sangat di manage. Interesting. Oke. Nah, tadi kembali ke si mitra yang diundang untuk menjadi partnernya dari tukang sayur ini berarti kan nanti bisa masuk either ke shareholder atau ada juga mungkin tergantung size-nya ya funding-nya. Iya Pak, kami terbuka Pak, kami terbuka. Kalau dari yang sudah berjalan nih misalnya dengan mitra yang cukup punya 10 tadi ya 10 mitra yang mendistribusikan di wilayahnya dia, apakah ada harga spesial berarti kan harganya tukangsayur.com ke mitra yang memang jadi stokis, kemudian si mitra itu sendiri. Nah ini perhitungan persentasenya ada berarti situ ya, profitability masing-masing sektor ya, Pak. Oke.
mungkin cuma skala besar atau kecilnya, Pak. Kalau misalkan 10 kita kalikan 10, Pak. Gitu kan kumulatif profitnya dia. Kalau yang satu ya satu gitu kan. Tapi standarisasi profit analisa bisnisnya sama, Pak, standarnya, Pak. Oh, oke. Hanya berarti kalau kemitraan seperti itu aja kalau mitra. Oke. Cuman biasanya yang 9 atau 10 area di blok sama dia, kita pasti mau meminta tempat pengolahannya yang di mana. Ya, dan mungkin lebih mudah dari lebih banyak dibandingkan satu-satu, Pak. Ya, standarisasi itu tadi ya. Kalau cuma satu, mereka bisa melakukan di rumah kok, Pak. Ya. Bisa loh, Pak, melakukan di rumah. Yang tadi kita bilang efisiensi cost untuk modal bisnis ini bisa orang yang modalnya dikit pun bisa mulai. Karena mereka tidak usah ciptain ruko gitu kan. Mereka tidak usah ciptain kitchen set yang terbaik gitu loh. Yang sudah existing, yang penting higienis. Standarisasi packagingnya oke dan terdeliver dengan waktunya yang pas, Pak. Gitu, Pak. Prinsipnya di situ, Pak. Oke, ya ini udah berjalan 4 tahun ya. Mungkin pertanyaan saya terakhir sebelum nanti saya kembalikan lagi ke audiens. Misalnya dari 4 tahun berjalan ini, problem-problem yang signifikan apa aja nih kalau boleh sharing, Pak? Suka dukanya ya, terutama mungkin challenge-challenge yang muncul dari either mitra issue atau quality standard atau customer complaint. Di mana tuh yang majority akan selalu dihadapi oleh timnya Bapak? Waktu di awal-awal, Pak, customer complaint bagi kita salah satu halangan kami. Tapi bagi kami itu bukannya menjadi satu downgrade-nya kita buat bikin kita down ya, tapi malah menjadi motivasi untuk melakukan servis layanan. Berjalannya waktu, customer complaint itu malah menjadi satu, ini yang perlu kita perhatiin, ini yang perlu kita perhatiin. Akhirnya meningkatkan servis layanan kita. Yang kedua adalah pricing, Pak. Pricing ini menjadi isu di saat terjadinya perluasan area, Pak. Kalau masih cuma daerah situ, pasar situ udah oke, gitu kan. Tapi kalau udah ratusan kilometer, itu pasarnya udah beda-beda, Pak. Nah ini makanya sekarang kita mulai melakukan partner yang kita sebut SMDP, Pak. Jadi adanya stokis dari petani untuk melakukan penyebaran barang-barang yang Pareto aja, Pak. Karena 1.700 ini tidak semuanya saya ambil 1.700 untuk melakukan stokis di situ. Bisa penuh, Pak. Bisa punya hanggar gitu loh. Ini hanya yang Pareto. Pareto itu dalam arti kata yang barang yang sering laku dan harganya fluktuatif. Iya, itu yang kita pilih untuk menjadi stoknya. Tapi yang lain tetap tradisional. Silahkan pasar tradisional. Karena mereka adalah partnernya kita. Gitu. Anyway, nanti yang mengisi item Paretonya juga kan dari memang partner mitra yang selama ini lebih dari pasar itu langsung ya, instead of dipajangkan di pasarnya langsung di drop ke sana gitu kan. Jadi tetap membantu para petani. Hitungan quantity bulk ya. Tetap, Pak, kita pertahanin pasar tradisional ini salah satu misi kita supaya tidak mati, Pak. Iya, betul. Apalagi dengan masa pandemi semua serba online ya. Sempat kemarin kan pasar barang-barang apa dibagi-bagiin karena nggak tahu mesti diapain kan. Saya dengar di berita di Cipanas. Hanya kami kalau ke pasar, Pak. Kalau ke pasar itu anak tukang sayur.co, disambut, Pak, sama mereka, Pak. Karena yang datang satu di belakangnya ada 20-30 order, Pak, gitu. Iya, alhamdulillah. Monggo Bapak Kepala mungkin bilang masih ada, silakan Bapak Bang. Oke, makasih Pak Erik. Bang Gi, boleh saya nanya tapi jawabnya jujur nih. Pertanyaannya susah nih. Berat nih pertanyaannya. Pertanyaannya terus terang deh. Kan kita tahu semua ya pas pandemi COVID itu mulainya sekitar, anggap aja mulainya startnya dari pengumumannya Presiden Jokowi ya. Berarti pertengahan Maret. Itu kalau mau jawab jujur apakah tetap bertumbuh atau terpuruk? Pas lagi pandemik. Pas lagi pandemik. Iya. Nembus ubun-ubun, Pak. Malah melonjak ya. Iya. Karena kita solusi jatuhnya bagi mereka. Startup solusi terhadap masalah yang sekarang ini orang nggak mau keluar, kan ya, nggak berani keluar ya. Jadi lagi pada ketakutan, Pak. Tapi kita ya mau nggak mau mengambil resiko itu, Pak. Tapi kita tetap bicaranya protokol kesehatan kita sangat perhatikan untuk mitra kita, Pak. Karena mereka lalu lalang di jalan tuh, Pak. Orang-orang lagi pada di rumah, mereka seliweran tuh pagi-pagi, Pak. Siap. Jadi Pak Erik nih benar-benar
kan kita bukan hanya sekedar motivasi ya kalau tiap minggu webinar ya, kadang hari Selasa, kadang hari Sabtu, tapi benar-benar memang terjadi beberapa industri justru malah naik, meningkat, gitu kan. Nah ini yang harusnya menjadi semangat kita, dan saya sih mikirnya memang kalau bisa ada kerjasama yang strategik ya. Itu kalau misalnya Persatuan Hotel misalnya gitu kan, kerjasama dengan tukang sayur.co, itu menarik sekali tuh. Nanti dibicarakan lebih lanjut. Terus yang ini saya mau menyapa teman-teman nih, mungkin di sini ada Pak Robert, ada Pak Wahyu, yang lainnya kalau mau nanya silakan aja supaya kita nggak terlalu formal, nyantai aja. Iya. Ya, silakan aja ya buka mic gitu ya Pak Erik ya. Kalau mau. Ya Pak, silakan Bapak-bapak, bila ada ini kita bisa ada waktu untuk beberapa pertanyaan lagi, 2-3 pertanyaan mungkin untuk. Ya waktunya tinggal 5 menit lagi ya. 5 menit ya. Kita minta 2 pertanyaan mungkin bila ada, atau nanti Pak Bambang bisa mereka Pak ya dari sisi Indonesia Learning Center sebagai summary sebelum nanti, atau mungkin note terakhir dari Pak Bang Ji, baru kita bisa akhir ya. Bila ada masih pertanyaan, silakan. Boleh tanya? Silakan. Ya. Kami dari Magetan ini, Pak. Kebetulan daerah kami itu ada namanya Pok Darling, kelompok pedagang sayur keliling dengan sepeda. Itu dengan jangkauan antar kabupaten. Apakah sama dengan sistem yang diterapkan Bapak ini ya? Kalau misalnya bermitra, apakah juga bisa dengan ini yang di kelompok daerah kami itu? Mohon arahannya, Pak. Terima kasih. Siap, Pak. Saya langsung jawab. Terima kasih, Pak Fardi. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak Fardi. Pak Fardi, ini keunikan ataupun model-model di setiap daerah berbeda-beda, Pak Fardi. Tapi selama masih model ini masih bisa berkolaborasi, kita tidak menutup kemungkinan. Saya sangat antusias sih ngeliat kelompok pedagang sayuran keliling ini ya, memakai sepeda. Kebayang Pak, kalau kami siapin dengan aplikasi kita ke situ, mereka tuh nggak usah ditelepon atau apa, mereka ngelihat dan sudah agak modern ya, mau mencari alamatnya pun langsung itu by GPS Pak, pakai sepeda tapi GPS itu karena di aplikasi kita alamat yang melakukan order itu bisa diklik Pak, dan itu akan memberikan petunjuk arah mana rumah ataupun tempat tinggal orang yang melakukan order itu Pak. Jadi sudah melakukan teknologi sampai ke GPS itu Pak. Gitu. Jadi Bapak nanti kalau teman-teman yang bisa diakomodir, tinggal klik Pak. Yang maksud dari daerah mana gitu Pak. Mereka kan masukin input data tuh. Diklik. Bapak nggak usah nanya-nanya kiri kanan. Ikutin aja tuh jarak alur GPS-nya sampai ke titik di mana dia kasih alamat tersebut Pak. Pakai sepeda ya Pak. Sehat ya Pak. Gitu Pak. Semangat Pak. Kita sama-sama memperjuangkan ketahanan pangan nasional Pak. Amin, ya Pak. Baik, silakan mungkin bisa dikoneksikan itu Pak Fardi dengan Bang Ji, karena betul persis itu yang dilakukan seperti itu, malah tidak lagi keliling dengan tidak tahu mau kemana, ini keliling udah tahu tujuannya karena sudah ada orderan di tangan gitu kan, tinggal nganter-nganterin, intinya bukan mencari pelanggan yang mau beli gitu kan. Luar biasa. Monggo masih ke saya sekarang Pak Wahyu Mulyadi itu teman saya yang udah di luar kota. Nanya kali, Pak Wahyu, silakan. Pak Wahyu, Pak Robert, silakan. Tadi Pak Ngurah tuh raise hand, tapi masih mute nih, Pak. Mungkin apa? Pak Ngurah bilang katanya koneksinya lagi jelek, jadi dia menyimak saja. Baik. Atau Pak Markus kali, Pak Markus Susilato, biasanya juga ada pertanyaan. Ya Pak, satu kata Pak. Apa tuh Pak? Pak biasa, Pak Fajar. Waduh Pak Markus, salam hormat selalu, penghargaan buat Pak Markus juga. Terima kasih. Terima kasih Pak Markus. Ya, kalau Pak Markus kayaknya mau invest kayaknya ya, beda. Siapin buka ini apa namanya stokis ya, nggak mencari mitra yang banyak Pak. Mudah-mudahan bermanfaat Pak Markus. Pak Markus posisi di mana? Di Bandung, Pak. Bandung kan kemarin. Di Bandung, Pak. Di Bandung sudah ada kan? Di Bandung, Pak. Ada di Bandung. Wah, bisa di Bandung.
Dan menariknya tidak hanya terbatas ke bahan pangan, bahan masakan itu juga itu orang yang kita di startup satu banyak ada kokiku, konsepnya mirip seperti itu, Pak. Mereka terkendala dengan mitra. Jadi itu mengkonekkan para orang yang suka masak malam-malam daripada kelebihan porsi, katanya jual aja di online. Nah ini kita pasti masuk ke tukang sayur. Ada mungkin waktu nih mungkin Pak Bambang ya kita mendekati di akhir, mungkin monggo Pak Panji ada note terakhir mungkin sebelum nanti kita minta rekap dan saya akan tutup acara ini. Oke. Baik. Atau saya komentarin dulu ya sebelum closing statementnya Pak Haji ya. Jadi, ya Pak Haji closing, ya monggo. Ini Pak Jody, Pak Bambang, Pak Erik, terima kasih ya. Ini ada Pak Jody. Ya, sama-sama Pak Jody. Mau kasih komentar silakan Pak Jody. Mumpung belum kita closing. Oh, enggak, saya senang aja dengernya. Belajar. Terima kasih banyak loh Pak Bambang. Pak Fajar, bagus sekali. Ya, Pak Jody, salam hormat. Salam hormat Terima Pak kasih. Pak Erik, terima kasih. Yo, Pak Jody, thank you Pak. Mantengin kita. Oke, makasih Pak Jody. Jadi emang ini sangat menarik ya. Salah satunya yang membuktikan selain tadi bahwa di COVID banyak juga yang ternyata bisnis itu melejit malah. Terus yang kedua, ini contoh real. Jadi real case ya, kasus yang real yang mengombinasikan antara kemajuan teknologi dengan kearifan lokal. Bayangkan tadi bawa sayurnya sayur produk lokal, bawanya pakai sepeda gitu tapi pakai GPS. Keren kan gitu. Nah, itu faktanya ya gitu. Dan saya kemarin ngomong sempat banyak perbaikan-perbaikan di bisnis itu ada 3 faktor influence yang pengaruh besar. Saya bilang dari perspektif orangnya, human-nya atau human design atau brain science atau neuroscience itu sebenarnya membahas manusianya. Kedua teknologinya, kemajuan teknologi. Ketiga kearifan lokal ini yang diperlukan. Jadi yang termasuk kita harus kasih applause, kasih tepuk tangan bahwa ini produk juga produk lokal ya. Bahkan sangat apa ya, at glance gitu ya. Idenya itu murni gitu ya. Tadi mikirin berangkat dari si tukang sayur terus jadi tukang sayur. Walaupun misalnya seakan-akan sih kayaknya latah gitu ya karena ada Gojek, justru menurut saya itu yang bagus gitu kan, ada namanya imitation strategy ya. Artinya tapi kan di area yang lain dan tujuannya kan bukan berkompetisi, tujuannya justru ingin memenuhi kebutuhan konsumen gitu kan. Dan bahkan ini salah satu contoh, makanya saya kasih tambahan judul kolaborasi di era digital. Artinya benar-benar terbuka Banji ya, mau kerjasama di daerah. Jangan-jangan nanti ada, tadi saya sudah share tuh nomornya Pak Haji gitu ya, mewakili tukang sayur.co ini. Nanti teman-teman mau nanya, jangan-jangan misalnya ada bocoran kota mana yang belum ada gitu ya, bisa jadi berpartner dan seterusnya, atau mengembangi. Tadi juga ada peluang misalnya mau kerjasamanya corporate, atau tadi saya punya tanah nih 1000 meter untuk jadi logistik segala macam, itu sangat terbuka ya peluangnya Pak Haji ya. Jadi menurut saya, kembali lagi nih Pak Erik sedikit aja, bisnis sukses itu ada 3 hal, boleh dicatat berdasarkan pengalaman yang ada. Yang pertama fondasinya, harus ada fondasinya gitu ya. Terus yang kedua ada implementasi ya. Yang ketiga ada yang kita bilang optimalisasi. Nah, fundamentalnya ini kadang-kadang lupa kita selalunya mikirnya mindset. Padahal ada mindset, ada skill set, ada skill set. Di mana yang kita bahas kemarin itu sering kata-kata, sekarang kan judulnya ada kolaborasinya tadi kan katanya Pak Haji ya. Nah, ini CQ kita bilang. Kemarin saya sempat bahas collaborative question atau collaborative intelligence. Itu sebenarnya bukan di mindset tapi di CQ itu di skill set, di mana tidak hanya menonjolkan kekuatan kebisaannya kita tapi menyadarkan bahwa ada kompetensi yang lain di luar sana, artinya di orang lain. Nah, itu kalau individu manusia. Kalau individu bisnis tadi justru mempertemukan saja benar gitu kan. Hebat tukang sayur ya, bisa ngawarin sayur begitu banyak berkontainer-kontainer padahal dia nggak punya sayurnya. Ya kan, jaringannya luas, padahal nggak punya karyawannya, ya kan, itu hanya mitra dibilang partner. Dan bagusnya lagi buat si mitra tadi ada harapan, nggak sekedar dapat duit, dapat knowledge, tapi juga ada harapan ada development yang menjadi trainer tadi. Waktu keren banget tuh. Harusnya yang didukung sama pemerintah juga gitu ya, harusnya ya
fully support. Nanti kita tinggal habis ini kalau udah COVID-nya selesai, kita tinggal tunggu makan-makannya aja Pak Erik. Siap, ya betul, setuju. Dari saya sih itu aja. Lagi sama Pak Fajar nih, rumahnya di Jakarta Selatan nih. Dari saya sih itu aja. Mungkin closing statement dari Bang Ji, silakan. Terima kasih banyak, luar biasa kupasannya Pak dari sudut pandang Bapak, sangat menginspirasi kami dan juga hadirin sekalian. Pak Fajar mungkin monggo silakan Pak, closing note Bapak. Closing statement ya. Closing statement Pak. Pangan menjadi satu hal yang sangat krusial di negara ini gitu kan. Kualitas, kuantitas sangat sensitif di area tersebut. Saya berharap para pejuang ketahanan pangan nasional ini terus bertumbuh dan melakukan satu kolaborasi. Jangan kita anggap kompetisi, tetapi kolaborasi menjadi hal penting untuk kemerdekaan pangan di Indonesia. Terima kasih. Wah, luar biasa. Thank you. Top sekali Pak Fajar. Pak Erik, ini ada komentar lagi nih, kata Pak Wahyu Mulyadi. Pak Wahyu Mulyadi. Koneksi saya di sini jelek. Bisa tahu nggak webnya atau lebih lanjut dari Jember? Oh, sekarang di Jember dia. Jember gimana, masih ada? Udah ada? Bisa di komen aja Pak di sini Pak. Bapak saya bisa ketik mungkin Bang Ji kemana. Walaupun saya lihat di sayur.co sudah bisa login, tapi saya udah akunnya udah install juga sistemnya. Itu untuk mitra dan kita sebagai customer. Tapi mungkin ini beliau pengen tahu lebih banyak nih. Silakan di informasikannya mungkin ya, Bang Ji diketik di situ di kolom message-nya. Baik, oke, kalau begitu mungkin berhubung dengan waktu ya Pak Bambang ya, kita pengen banyak ngobrol nih, seru banget karena ini terus terang webinar hari ini benar-benar membuka dan juga memancing kita nih sebagai bangsa Indonesia untuk bangkit, membangun dan mencari solusi dari masalah-masalah yang ada di negara kita saat ini, terutama ini tadi masa COVID, ada solusi untuk tetap ketahanan pangan bisa dipenuhi dan itu sangat tepat karena tadi juga profitability-nya sudah sampai ke ubun-ubun katanya kan, berarti bisnis modelingnya tepat di masa sekarang dan menjadi solusi dari kondisi perekonomian atau kondisi saat pandemik saat ini. Baik, dengan demikian waktu kita berhubung waktu ya, kita harus akhiri dan terima kasih banyak sekali lagi untuk Pak Bambang dari Indonesia Learning Center untuk selalu setia menghost dan mensupport dari NHI Corporation dalam hal ini melakukan webinar di setiap weekend ya untuk leadership series, entrepreneur series, maaf. Kemudian terutama ya narasumber kita yang luar biasa hari ini dari tukang sayur.co, Pak Fajar Taufik Hidayatullah atau Bang Ji. Thank you untuk sharingnya Pak, sangat menginspiratif. Saya rasa ini banyak yang sudah tertarik dari yang hadir untuk menjadi at least partner nih ya di skala besar. Mungkin ya saya juga berpikir mungkin kalau bisa masuk menjadi partner founding nih nanti kita akan ngobrol lagi. Baik, dengan demikian saya tutup acara sore hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mungkin foto bersama kali ya. Foto dulu ya Pak, foto dulu ya. Silakan videonya dinyalakan mungkin. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Pak Robert, Pak Wahyu Mulyadi, Pak Kamal itu belum ada gambarnya. Oke deh. Oke, sip. Oke, baik. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore. Sama-sama. Semua. Wah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jody, videonya Pak makasih Pak Erik. Seger nih pemandangannya Pak Jody nih. Makasih Pak Erik. Makasih Pak Fajar. Di hutan mangrove. Terima kasih Pak Jody. Makasih. Ada ya foto di Zoom. Oke, saya share Pak Bambang ya. Ya, ini saya tutup dengan lagu aja deh. Saya share. Mana nih? Fly me to the moon and
Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and